Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Meli Priyanti dengan NIK 2461144345. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi PGSD di LPTK Kajuruhan Malang. Pada hari ini saya melaksanakan praktek pembelajaran penilaian uji kinerja di SD Negeri 6 Lawang Kidul dengan materi Aku Cinta Pancasila. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Syarul maju ke depan doanya. Siap. Ayo kawan-kawan kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
absen dulu ya. Ajeng, Syahrul, Aisyah. Ada nggak yang tidak hadir hari ini? Ada semua ya? Ya, alhamdulillah. Ibu mau tanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat kayaknya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Di sini kayaknya belum semangat deh. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, ulang lagi satu kali lagi. Tepuk semangat. Oke, mungkin di sini juga tadi ya, sebelum pergi sekolah sudah sarapan belum? Ayo ibu tanya aja sarapan apa pagi tadi? Telur goreng. Kalau Mutia sarapan apa pagi tadi? Ikan ya. Sarapan itu penting ya nak ya untuk kesehatan kita ya. Di sini sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ibu punya kesepakatan. Ya, kesepakatan. Yang pertama itu tidak boleh ribut di dalam kelas. Kenapa? Kenapa Bu tidak boleh ribut di dalam kelas? Apa coba? Apa alasannya? Alasannya Aisyah? Karena akan mengganggu orang lain. Iya benar. Itu kesepakatan yang pertama, tidak boleh ribut di dalam kelas. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan atau tidak boleh membuang sampah di kelas. Kenapa Bu? Coba ada yang mau jawab, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa tidak boleh membuang sampah di dalam kelas? Ayo, apa? Karena pinter. Coba kasih tepuk tangannya dulu. Oke. Supaya kelasnya tidak kotor. Yang ketiga, ibu punya lagi. Tidak boleh keluar masuk ruangan ketika pelajaran dimulai. Ya. Apa yang pertama tadi? Tidak boleh ribut. Yang kedua, yang ketiga, tidak boleh keluar kelas. Oke, sebelum mulai pelajaran keluarkan dulu buku PKN-nya. Bawa semua buku PKN ya. Bawa.
lambang Garuda Pancasila seperti burung Garuda, perisai, simbol-simbol sila, dan kita bertuliskan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Nah, terus yang ketiga, menjelaskan makna sederhana dari simbol-simbol perisai Garuda Pancasila. Misalnya, bintang sebagai lambang ketuhanan dan pohon beringin sebagai lambang persatuan. Yang keempat, apa tuh yang keempat tujuannya? Menunjukkan rasa bangga dan cinta terhadap lambang negara. Nah, aku tanya, apa lambang negara kita? Garuda Pancasila yang kalian nyanyikan tadi. Kalau misalnya nanti ditanya, anak, lambang negara Indonesia apa? Nah, jawabnya Garuda Pancasila. Jangan tidak tahu. Nanti ditanya, aku tidak tahu saya. Apa lambang Indonesia? Itu Garuda Pancasila. Terus, melalui sikap positif seperti menjaga kebersihan gambar lambang negara, menghormati saat menyanyikan lagu Garuda Pancasila, dan menyelesaikan tugas kreatif dengan semangat. Nah, di sini ada seperti nih, menjaga kebersihan. Nah, tadi ada di kesepakatan kita kan, menjaga kebersihan, tidak boleh membuang sembarangan, ya. Terus ini ada menghormati saat menyanyikan lagu. Nah, kalau kita lagi nyanyi ke lagu, wajib misalnya ini Garuda Pancasila, Indonesia Raya, itu tidak boleh main-main, harus serius, ya, karena kita menghormati negara kita. Yang keempat, kelima ya, berkolaborasi secara aktif dalam kegiatan bermain, diskusi atau menggambar sesuai gaya belajar masing-masing peserta. Nah, di sini kan ada katanya kegiatan bermain. Berarti bermain dalam arti serius. Jangan bermain langsung mencelakai teman, tidak boleh ya. Bermain dalam belajar itu harus serius ya. Next, lanjut. Nah, ini tadi menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba kita ulang lagi. Nih, ya. Coba 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Satria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Di sini ada nggak yang tidak hafal? Hafal semua? Hafal semua, tidak boleh tidak hafal. Itu adalah lambang negara kita. Lanjut. Nah, di sini Ibu menjelaskan mengenal lambang negara. Ini ada gambar kan? Gambar apa ini? Garuda Pancasila. Di sini ada apa? Ada yang tahu nggak? Ini ada di tengah-tengahnya, ini ada gambar apa aja? Bintang. Terus? Pohon beringin. Dan kapan? Jangan salah ya, ini kepala bukan kepala sapi. Nanti dibilang ini
Nih, selesai berarti perjuangan dan yang berisi kelima sila. Nah sekarang ibu tanya, ada nggak yang tidak hafal Pancasila? Coba, apa namanya Mutia? Pancasila. Panca satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, tiga, empat, lima, kemanusiaan. Nah, coba ulang lagi bareng-bareng. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, itulah sila Pancasila. Yang ke selanjutnya kita berisi semboyan bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu nggak? Nah, biarpun berbeda-beda, tetap satu jua. Sama seperti kau bilang. Berbeda-beda kan? Ini dari Jawa, ini dari Doson. Cuma bersatu, tidak membeda-bedakan ya. Tetap satu walaupun berbeda-beda. Nah, selanjutnya warna emas melambangkan keagungan dan kejayaan nih. Mana bu warna emas ini? Warna kuning. Ini adalah warna emas melambangkan keagungan dan kejayaan. Lanjut ya. Nah, ini adalah bunyi dan lambang sila Pancasila. Tadi sudah. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa lambangnya? Yang kedua. Apa lambangnya? Yang ketiga. Apa lambangnya? Empat. Tuh yang kelima. Apa lambangnya? Adil dan kapas. Sudah? Ah ini. Nih. Nah, di sini ada makna dan arti sila ya. Ini ada makna dan arti sila 1 dan 3. Nih. Sila 1. Apa? Kita kepada Bu, sila ke-1 itu isinya kita percaya dan bertawakal kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa Bu? Contohnya? Contohnya apa? Ah, ini kan kita percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa contohnya? Menjalankan ibadah menurut agama masing-masing. Gak bisa kita. Nah, sekarang kan menjalankan ibadah menurut agama masing-masing. Sekarang ibu tanya, agama yang ada di Indonesia itu ada berapa coba? Coba sebutkan. 1. Dua, Kristen, Katolik, Hindu, 4, Buddha, 6, Konghucu. Nah, kalian agama apa? Islam. Nah, nih kita percaya sama kepada Tuhan yang Maha Esa.
menghormati mereka itu di lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan sekolah menghormati guru, terus menghormati kawan, bisa ya. Terus tidak membeda-bedakan teman tadi, ya. Kalau di sekolah, misal dia ini hitam, ini putih, nggak mau saya berteman dengan orang hitam, tidak boleh ya, tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, apa? Kita semua bersaudara, walau berbeda suku, agama dan budaya. Nah, misalnya contohnya apa lagi, Bu? Kita semua bersaudara. Tidak, Bu, bukan bersaudara saya dengan itu, Bu. Tidak semama, tidak sebapak, ibarat kata tadi ya. Nah, ini kita semua bersaudara, contohnya di lingkungan keluarga. Menghormati orang yang lebih tua tadi. Nah, terus tidak membeda-bedakan suku atau tidak membeda-bedakan agamanya, ya. Next, lanjut. Dia adalah makna dan arti sila 1, 2, dan 3. Nih, yang keempat. Makna dan arti sila keempat dan kelima. Bu, yang sila keempat kita dengan dan bukan bertengkar. Contohnya apa, Bu? Kalau misal di dalam keluarga, dalam lingkungan bermusyawarah, misal kalian lagi kumpul sama ayah, ibu, kakak, adik, ya. Kalian bermusyawarah. Ya, hari ini minggu depan kita mau kemana ya? Bisa kan? Kita liburan kemana? Itu bermusyawarah. Jangan tidak ada berusaha langsung baik. Aku nak kesalamu. Aku nak galak kemana-mana. Aku harus ke sana. Tidak boleh. Harus bermusyawarah, mendengarkan pendapat. Oke, kata ayah kalian, kita liburan ke sana, misalkan ke Palembang, ya. Terus kalau di lingkungan sekolah, Bu, gimana? Apa? Bisa menghargai pendapat teman. Jangan nak kamu dewek, berkata tadi tidak kalian dengar ke pendapat kawan. Apa kawan kamu, salah kau kayak gitu. Nah, itu benar. Tidak boleh, harus mendengarkan pendapat teman. Terus yang selanjutnya, nih sila kelima. Kita harus adil kepada semua orang dan tidak boleh egois. Nah, gimana, Bu? Contohnya dalam keluarga. Nih, tidak harus adil. Gimana coba aja? Kalau adil di dalam keluarga, di rumah misal. Kalau aja punya makanan, dibagi tidak sama deh? Dibagi, harus adil. Itu dalam keluarga. Kalau di sekolah, apa contohnya? Adil terhadap teman. Apa? Kalau di sekolah, adil terhadap teman. Misalnya, kalian punya makanan, teman kalian tidak bawa bekal, kasih nggak teman yang tidak bawa bekal tadi? Jika kasih, harus berbagi dan adil. Nah, ya. Nah, kita tonton dulu ya. Thank you.
satu yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi anak-anak sudah mendengarkan lagu Garuda Pancasila ya. Tapi apakah anak-anak tahu apa itu Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila dibuat untuk dijadikan pedoman kita dalam berperilaku. Dengan menerapkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, maka akan tercipta kerukunan bernegara. Nah, Pancasila ini mempunyai 5 sila, anak-anak. Setiap sila memiliki gambar atau lambangnya masing-masing. Gambar atau lambang bisa kita lihat pada perisai atau tameng di dada burung Garuda ini. 5 sila Pancasila tersebut adalah: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Sila ini mengajarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing warga negara, serta saling menghormati walaupun berbeda agama. Contoh penerapannya adalah rajin beribadah dan berdoa, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, menghargai perayaan hari besar agama, tidak memaksakan teman untuk mengikuti agama kita. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Nah, pada sila ini mengajarkan kita untuk menghargai orang lain, bersikap sopan kepada orang yang lebih tua, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Sila ini mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam bahasa sehari-hari, melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian daerah, alat musik tradisional, makanan tradisional, dan lain-lain. Membantu keluarga, teman, dan saudara yang mengalami kesulitan, serta selalu bergotong royong. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Sila ini mengajak kita untuk melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, misalnya dalam hal pemilihan ketua kelas. Kemudian menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Sila kelima ini mengajak kita untuk saling tolong-menolong, menghargai hasil karya orang lain, berbuat adil dan tidak pilih kasih. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu belajar hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjelaskan apa lima sila Pancasila. Yang pertama tadi apa? Ada yang tahu nggak? Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya apa tadi? Ada yang masih ingat nggak? Beribadah, tidak mengganggu teman yang sedang menjalankan ibadah. Yang kedua, sila yang kedua tadi apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa tadi? Apa? Contohnya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa? Saling menyayangi teman bisa, saudara juga bisa. Yang sila ketiga apa tadi? Persatuan Indonesia. Contohnya apa tadi? Apa? Menghormati orang yang lebih tua. Yang keempat, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi apa? Contohnya apa coba? Ayo. Contohnya apa? Menghargai orang lain. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya tadi apa coba? Contohnya apa? Membantu keluarga yang kesusahan atau kesulitan ya. Nah, di sini ada penerapan 5 sila di rumah. Nih. Ada apa aja, Bu? Nih, yang pertama membantu orang tua. Kalian membantu nggak orang tua kalau di rumah? Contohnya? Yang pertama itu harus bisa membersihkan kamar sendiri ya. Membantu orang tua. Nih, yang kedua berdoa sebelum berdoa enggak? Apa langsung makan, Pak? Berdoa sebelum. Ada enggak yang di sini yang tidak hafal doa makan? Ada enggak? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa makan. Jadi makan harus berdoa dulu supaya tidak diikuti setan. Kalau udah langsung enak, lok, setan melok juga makan. Kalau kita berdoa tidak ya. Terus yang ketiga bermusyawarah dengan keluarga. Nah, ibu itu tadi dijelaskan bermusyawarah bersama keluarga. Misal mau kemana harus bermusyawarah dulu. Misal kalian mau beli apa harus bermusyawarah terlebih dahulu. Terus yang keempat hidup hemat dan sederhana. Di sini siapa yang hemat? Aja. Hemat apa aja? Hemat menabung. Terus sederhana. Ya, hidup apa adanya. Hidup apa adanya, tidak sombong. Baru sedikit punya uang sudah pamer, tidak boleh ya. Allah marah. Baru punya uang sedikit, saya sudah pamer, saya punya uang, ujung-ujungnya hilang. Nah, mana coba ya? Hidup hemat dan sederhana. Hemat itu sama hidup. Nah, hematnya Bu, ibu tidak ada nama jajan. Jangan pulang, nah. Rata sakit perut oleh nahan, tidak jajan oleh nak hidup hemat. Boleh juga ya. Jadi sederhana, hidup hemat itu kalau ada sisanya boleh kalian nabung. Ini siapa yang suka menabung? Nggak semua nabung. Aku nabung
kau. Nah, ya. Hidup hemat dan sederhana, harus menabung. Kalau biarpun Bu, hari ini saya tidak bisa menabung, tidak apa-apa. Besok lanjut lagi nabungnya, ya. Jangan dipaksakan ya kalau kita nggak bisa, ya. Lanjut nih. Nah, di sini ada tokoh perumusan Pancasila. Nih, ada yang kenal nggak? Ada yang tahu nggak siapa tokoh perumusan Pancasila? Ada 3, Bu. Siapa aja yang pertama? Nih, Insinyur Soekarno. Yang kedua, Bapak. Yang ketiga, Muhammad Yasin. Bu, apa dia nih perannya, Bu, dalam Pancasila dia nih? Ada yang tahu nggak apa perannya di dalam Pancasila? Nih, kalau Soekarno ini. Ada yang tahu nggak apa peran dia dalam Pancasila? Mengusulkan 5 sila. Nih, Soekarno ini mengusulkan 5 sila. Akan dibentuklah 5 sila atau disebut dengan Pancadharma. Pancadharma itu 5 sila yang menjadi Pancadharma menjadi dasar Pancasila, disebutlah 5 Pancasila ini. Soekarno yang mengusulkan. Tunggu, Kepomo, apa tugas dia nih, Bu, dalam Pancasila? Mengusulkan konsep negara integritasi yang menekan persatuan dan kesatuan. Nadio yang menciptakan yang sila ketiga, persatuan dan kesatuan, dia yang menciptakan itu. Jadi terbentuklah persatuan dan kesatuan. Nih, itu, Bu, Muhammad Yamin mengusulkan apa dia, Bu? Mengusulkan dasarnya PRI. Misalnya kan ada PRI kemanusiaan dan PRI keadilan. Ada 5 PRI: kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Nah, ini Muhammad Yamin ini yang mengusulkan 5 apa saja tadi? Yang pertama, PRI kemanusiaan, PRI keadilan, PRI ketuhanan, PRI kerakyatan. Jadi mereka inilah yang tokoh perumus Pancasila. Jadi terbentuklah 5 Pancasila. Nah, sekarang ibu tanya lagi, sudah tahu belum? Tadi ini menciptakan apa dia? Apa? Pancasila atau dasar Pancasila tadi. Nih, musikannya. Yang ini, Bu, apa musiknya tadi? Menciptakan persatuan dan kesatuan. Menciptakan persatuan dan kesatuan. Ini tadi menciptakan apa? PRI. PRI bukannya sakit, ya? PRI karena menciptakan PRI keadilan, kerakyat, keadilan, ketuhanan, kesejahteraan, kemanusiaan, dan kebangsaan, ya. Oke. Nah, di sini selanjutnya meneladani kepahlawanan. Apa baik meneladani kepahlawanan di sini? Nih, mencontohkan pahlawan dengan rajin belajar dan berpikir positif. Siapa yang di sini malas belajar? Ada yang malas belajar? Sudah belajar di sekolah, sudah nyampe rumah nempel ke tas, ya. Besok pagi baru dibuka lagi tasnya. Ada yang cair tuh?
Mate ya, semoga Ibu pintar semua mencontohkan pahlawan dengan rajin belajar dan berpikir positif. Yang kedua, menunjukkan sikap jujur, sabar dan bertanggung jawab. Ada nggak yang tidak jujur di sini? Ada nggak? Jujur semua ya. Terus sabar dalam menghadapi masalah. Baru ada masalah dikit langsung tidak sabar ya. Bertanggung jawab. Nah, nih bertanggung jawab nggak? Kalian pasti di kelas itu ada piket ke kelas kan? Nah, piket kelas itu pasti disuruh bawa peralatannya. Nah, kalian harus bertanggung jawab. Gimana Bu? Jangan sampai hilang ungkapannya ya. Yang itu selanjutnya membantu dan menghormati orang lain. Membantu dan menghormati orang lain di mana Bu? Contohnya, nih tadi kan sudah dijelasin. Misalnya teman kalian sedang kesusahan, kalian boleh membantu. Terus menghormati orang lain. Orang tua di rumah harus dihormati, guru juga jangan ya nindak pertama naik ibaratkan kelas 2 guru kelas 1 tidak kenal lagi, cuek nggak kenal saya sama ibu, tidak boleh. Kalian harus menghormati orang yang lebih tua. Terus bersemangat dalam menjalankan tugas. Nah ini bersemangat dalam menjalankan tugas. Contohnya mana Bu? Nah contohnya misal kalian disuruh buat PR, tidak digawe ke, disuruh kerja petugas tidak digawe ke. Nah Bu, karena tidak bersemangat, males. Padahal kalian bisa mengerjakannya, cuma oleh males. Sudahlah, tak usahlah digawe ke PR, tak usahlah digawe ke tugas itu, tak penting gitu. Jangan ya, harus semangat ya. Nah semangat, coba kayaknya udah ngantuk semua, coba tepuk semangat dulu biar semangat. Coba tepuk semangat. Kayaknya masih banyak yang lales tuh, yang ngantuk kali ya. Coba tepuk semangat. Selanjutnya, nah di sini Ibu ada soal, tapi sebelum kalian mengerjakannya, kita buat kelompok terlebih dahulu, ya, oke? Kita buat kelompok dulu, nih, seperti tadi, buatlah kelompoknya, buatlah dulu kelompoknya. Dulu kelompoknya. Ya. Ya, ini jadi digabung nanti. Buat dulu namanya ya. Jangan lupa namanya. Ya.
sama kamu. Nah, yang di sana itu ada yang pertama itu lingkari lambang negara yang benar di bawah ini. Nah, kalian lingkari ya. Yang mana lambang negara kita. Terus yang kedua itu mengenal simbol-simbol Pancasila. Nah, itu ada sila yang pertama itu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Nah, maknanya itu kalian boleh dicoret atau dilingkar yang mana yang benar. Ya. Selanjutnya yang ke ini menempel. Nah, menempel lambang lambang gambar. Itu ada simbolnya, ada maknanya, terus tempel gambarnya yang ada di sampingnya ya. Ya. Yang pertama itu gambar bintang. Yang kedua rantai. Yang ketiga pohon beringin. Yang keempat kepala banteng. Kelima padi dan kapas. Ya. Kita ya, ditempel ya. Sudah belum? Sudah. Semua bisa semua ya jawabnya. Ini ready. Oke, sudah semua? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang ibu kita sama Sarul untuk menjawab atau mempresentasikan. Coba Sarul maju depan. Dari lambang negara Indonesia yang benar di bawah ini. Nah, coba apa jawabannya yang nomor 1? Garuda Pancasila. Yang kedua apa? Nah, yang satu. Apa itu? Nah, simbolnya? Ya, itu berarti itu Tuhan ya. Yang kedua. Nah, apa simbolnya? Ya, ketiga. Ya. Nah. Terus apa? Nah. Itu yang padi dan kapas. Itu keadilan. Oke, nih. Yang ketiganya, kalau simbol bintang, makna silanya
Oke, tepuk tangan untuk Salon. Oke, sudah benar ya. Sekarang ibu tanya, apa? Sekarang ibu tanya anak-anak. Tadi kan sudah belajar tentang lambang-lambang Pancasila. Nah, sekarang ibu tanya, lambang apa yang kalian sukai? Apa Aisyah? Kenapa? Ya, coba dulu. Aisyah sukanya apa? Favoritnya? Lambangnya apa? Kepala banteng. Kenapa? Karena bermusyawarah. Oke, tepuk tangan untuk Aisyah. Jadi kesimpulannya, nih, ini sudah ya. Ada yang mau bertanya nggak? Cukup? Sudah mengerti apa sila Pancasila tadi? Sudah. Coba ibu tanya lagi. Ada berapa sila Pancasila? Ada 5. Oke, di sini. Jadi kesimpulannya pelajaran hari ini tentang Pancasila. Apa Bu? Merupakan adalah dasar negara kita. Dasar negara kita. Jadi kesimpulannya apa nak tentang Pancasila ini? Siapa yang bisa coba? Coba aja kesimpulannya tentang pelajaran Pancasila ini. Main aja. Nah, kesimpulannya apa aja? Pertama, kesimpulannya adalah kalau yang pertama, sila pertama itu kata aja harus beribadah. Benar atau tidak? Harus benar. Yang kedua apa aja? Tidak saling mengejek. Kesimpulannya kata aja. Tiga, saling tolong menolong. Empat, yang kelima, menghormati orang tua. Itu jadi kesimpulan aja Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari dia, yaitu yang pertama tadi beribadah, katanya. Yang kedua tadi suka menolong teman, terus tidak mengejek-ngejek teman, suka membantu teman, kata aja. Beri tepuk tangan untuk aja. Oke, terima kasih aja. Nah, sekarang jadi kesimpulannya untuk pelajaran hari ini tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Adalah dasar negara kita yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, apa yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi penting tidak itu Pancasila bagi negara kita? Penting karena merupakan dasar negara kita.
Happy gak hari ini? Senang tidak? Senang. Mengerti apa tidak pelajaran hari ini? Oke anak-anak, untuk pelajaran hari ini cukup. Kita lanjut minggu depan dengan materi tema aturan norma-norma kehidupan, atau ada di kalian kerjakan PR halaman 9 ya. Sebelum pulang kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Simpanlah bukunya dulu. Sebelum pulang kita simpan dulu bukunya. Lihat dulu, nanti ada yang hilang. Sudah, bukunya sudah disimpan. Oke, sebelum pulang kita berdoa dulu. Silakan Sawi. Ayo duduk dulu. Duduk siap. Nah, Siap. Ayo kawan-kawan, kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Sadaqallahul azim. Teman-teman berdiri. Disambut ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm speaking. Let's go. Selamat siang. Siang. Luar biasa, tetap semangat. Gimana deh? Teman-teman pintar. Aku anak pintar. Tidak boleh nakal. Patuh ibu guru. Patuh orang tua. Siap. Teman-teman kelompok. Baik. Sehat. Cerdas ya belajar. Ada 7 kebiasaan. Ada 7 kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, dengan belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. oke. Terima kasih. Sampai bertemu kembali besok pagi. Mai ucap